Ada yang ngomong sebulan. Kemudian ada kitab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat ini sangat menarik karena si Bahar bin Smith ini ngambek di sebuah tempat pengajian di Tangerang kabarnya ya, yang dia sampaikan. Nah, dia ngambek karena konon kabarnya jamaah itu ribut katanya, entah apa yang dia ributkan sehingga si Bahar bin Smith ini ngambek meninggalkan jamaahnya. Nah, tetapi ini juga menjadi pro kontra di kalangan media sosial di masyarakat dan akhirnya mendapat kritikan yang menohok menurut saya dari si TIJ karena ini dikaitkan dengan ya sudah karena menerima amplop ya sudah selesai dan meninggalkan. Nah, ini juga kritikan yang pedas sahabat-sahabat. Tetapi ini juga mendapatkan klarifikasi dari Bahar bin Smith kayaknya di rumah dia atau di kediaman dia. Mengklarifikasi atas beredarnya videonya yang ngambek itu sahabat-sahabat. Nah, seperti apa videonya sahabat-sahabat saya akan putarkan berturut-turut ya. Nanti di akhir baru kita akan mencoba melihat seperti apa sih sebenarnya kondisi yang terjadi di sana sampai-sampai si Bahar bin Smith ini ngambek menghadapi jamaah yang banyak ini. Nah, saya kira itu. Mari kita lihat terlebih dahulu videonya sahabat-sahabat. Karangan Syekh Hasan Al-Hafiz Asy-Sya'afi. Kemudian ada yang ngomong sebulan. Kemudian ada kitab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Bahar ngambek di ceramah kemudian kabur pulang. Habib kayak gitu. Parah ente. Penjilat-penjilat si Bahar katanya apa? Udah diwanti-wanti dari awal, jangan ada yang ngomong, jangan ada yang bicara. Namanya juga lapangan, orang banyak. Kadang-kadang ada yang keinjak kakinya, yang pasti ngomong dong. Habis itu pulang, uang sudah ada ya kan, uang bookingan. Kasihan ibu-ibu dari mana pingin lihat si Bahar ya kan. Dari pedalaman keluar untuk nonton pertunjukan si Bahar ya, tiba-tiba ngambek pulang saudara. Itu Habib kayak gitu. Gimana mau jadi guru kalau tidak sabar? Ya Allah, bayangkan kalau di sekolah kita itu ada orang, ada guru seperti itu, tiba-tiba pulang, gaji mau, kerja nggak mau. Banyak yang bertanya begini, kenapa Habib Bahar waktu ceramah di Tangerang ada 7 tempat, yang 2 tempatnya Habib Bahar berhenti. Kenapa berhenti ceramah? Karena ada yang ribut. Itu menjadi pertanyaan besar itu. Menjadi pertanyaan besar di khalayak ramai. Kenapa ini Habib Bahar? Ngambek. Kenapa ini Habib Bahar? Arogan. Kok jamaah ribut, kok tahu-tahu pulang? Kenapa, Beb? Itu semata-mata ana lakukan. Ya, ana udah bilang, ana malam hari ini ada 7 tempat. Biar semua kebagian, ana ceramah nggak lama. Paham? Biar ente orang juga tahu. Ada 7 tempat, ana baru pulang dari bandara langsung ceramah. Ana nggak peduli, namanya dakwah, capek, lelah, itu harus ditelan. Namanya dakwah. Mau nggak mau ya harus begitu. Kalau ada yang ngomong, ana udah kasih peringatan. Ada yang ngomong, ana pulang. Buat apa ana datang kemari? Ana ini bukan pengamen yang menjual suara demi uang. Ana bukan biduan yang untuk menjadi bahan tontonan.
Ini majelis ilmu, bukan majelis dangdutan. Paham? Jangan ada yang ribut. Sekali. Ada yang ribut lagi. Jangan ribut. 3 kali ribut. Kan Anda udah bilang jangan ribut. Ente orang masih ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pergi. Loh, kenapa, Beb? Ya. Takriman wa tasyrifan wa ta'ziman wa tahiyatan lil ilm. Itu untuk memuliakan ilmu, untuk menghormati ilmu, agar orang-orang siapapun tidak ada yang meremehkan ilmu. Oh, Bahar bin Smith jangan disamain sama kayak dai-dai lain yang bodoh amat. Justru itu perhatian. Justru itu mengajarkan. Ini loh, kalau lagi majelis taklim, orang jangan ribut. Sampai-sampai Al-Habib Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan, barang siapa yang banyak berbicara atau ribut di majelis ilmu, dikhawatirkan meninggalnya meninggalnya su'ul khotimah. Untuk jadi pelajaran bagi orang-orang, ilmu itu mahal. Kita orang ini bukan kayak ustadz-ustadz lain, kiai-kiai lain yang datang nyampein ilmu, orang mau tahu, orang mau paham, mau enggak, yang penting dapat amplop. Ya, emang kita orang kiai amplop, ustadz amplop, habib amplop. Nah, kita orang ngasih ilmu. Kenapa ana lakukan itu? Biar orang bisa menghormati ilmu, biar orang bisa menghargai ilmu. Karena tidak ada yang lebih utama dan lebih mulia selain daripada ilmu. Paham? Nah, itu tadi sahabat-sahabat, kita sudah lihat ya, dan bagaimana dia ngambek dengan begitu cepat ya. Dia meninggalkan tempat itu, kemudian si TIJ memberikan kritik yang saya kira ini sangat pedas, karena menganggap bahwa ya sudah, karena sudah menerima amplop, ya sudah, dia meninggalkan, enak-enak saja kan. Nah, seperti itu. Nah, tetapi di kritikannya adalah soal bagaimana menghargai ilmu. Kan begitu sahabat-sahabat. Nah, tetapi yang menjadi catatan kerasnya adalah bahwa siapapun itu di dalam memberikan sesuatu, apakah dia dalam konteks agama atau pengetahuan umum misalnya, kan tidak rasional lah langsung meninggalkan tanpa misalnya bagaimana supaya jamaah itu tetap senang menerima ilmu itu dari kita, karena pasti orang akan apatis. Sebaik apapun itu ilmu, kalau misalnya orang tidak senang atau orang tidak dalam kondisi menerima sebuah pengetahuan, saya kira dia juga tidak akan menerima. Sehingga yang namanya pemberi ilmu atau guru harus paham standar-standar di dalam memberikan sebuah pengetahuan itu. Baik menjadi misalnya dia menjadi seorang guru atau mentor, dia harus paham bagaimana orang menjadi mentor yang baik dan benar. Dia paham bagaimana seorang menjadi guru yang baik dan benar. Kan begitu sahabat-sahabat. Kalaupun dia misalnya pendamping, dia harus paham bagaimana seorang pendamping yang baik dan benar. Kan tidak harus, kalau misalnya saya seorang mentor, lantas yang saya mentori itu ngambek dan tidak baik dan tidak enak perasaannya, tidak mungkinlah saya akan memberikan pengarahan, tidak mungkin saya akan memberikan ceramah untuk orang yang dimentori. Nah, seperti itu sahabat-sahabat. Tetapi itu kan berbeda orangnya, berbeda orang, berbeda cara dalam itu. Tetapi ada etika di dalam memberikan sesuatu pada orang lain, supaya orang lain itu senang. Karena kita tahu pengetahuan itu tidak bisa diukur dengan menggunakan standar kita. Kita tahu bahwa semua orang itu cara menerimanya berbeda, cara memahaminya berbeda. Apalagi kalau orang banyak, pastilah akan beraneka ragam sahabat-sahabat. Dan seorang mentor, seorang guru, seorang penceramah harus paham yang namanya mentor, tata cara dan teknis bagaimana meyakinkan apa yang kita sampaikan itu sampai kepada si penerima pesan. Si pemberi pesan harus paham teknisnya, kemudian si penerima pesan harus kita tahu karakteristiknya supaya ketemu antara si pemberi pesan dan si menerima pesan. Karena jangan sampai si pemberi pesan sebenarnya niatnya baik, tetapi si penerima tidak siap menerima itu, maka akan terjadi diskomunikasi. Nah, termasuk misalnya mengukur orang juga, itu tidak bisa juga diukur
semua orang harus sama dengan liter kita. Karena kalau misalnya kita punya ukuran berdasarkan liter kita, maka yakin saja kalau liternya 1 liter lantas yang diberikan orang itu 2 liter, pasti akan meledak. Nah, pasti akan meluber kiri kanan. Nah, itu yang kita harus pahami secara bersama-sama. Walaupun misalnya mungkin ya niatnya baik, tetapi itu tadi cara persepsi orang dalam rangka penerimaan itu pasti akan berbeda-beda, sahabat-sahabat. Kemudian soal misalnya ini sih manajemen saja. Dari sisi manajemen ya, kalau sudah misalnya kita berhitung-hitung ya dalam sebuah kegiatan ya, kalau misalnya 2-3 kegiatan kita sudah merasa tidak mampu untuk melakukan itu ya, kita mau tidak mau daripada ilmu tidak terterima dengan baik ya, lebih baik kegiatannya yang ditunda tetapi substansinya nantinya itu akan terterima. Kan itu tinggal pilihan. Misalnya saya 10 kegiatan yang saya harus 1 hari ini full saya harus jalankan. Tetapi karena kita menghargai ilmu, daripada ilmu tidak kesampai yang pas, yang pasti, yang baik dan benar, ya mendingan pilihannya adalah ilmu tidak dikorbankan, tetapi yang dikorbankan adalah kegiatannya. Salah satunya mungkin yang harus kita cut atau ditunda atau diapa. Itu dari sisi manajemen. Kemudian dari sisi misalnya ruang dan tempat, itu juga harus menjadi bagian yang harus dipertimbangkan. Seperti apa misalnya pertimbangan-pertimbangannya yang realistis. Tempatnya kah atau orang atau itu kan semuanya harus diperhitungkan. Kemudian juga selain itu juga yang paling penting juga bukan saja ini soal ilmu yang kita hargai. Ini soal penyampaian, tata cara kita menyampaikan sebuah ilmu atau sebuah pengetahuan kepada orang lain atau transfer knowledge, transfer pengetahuan juga penting. Jangan sampai orang sudah ngantuk lantas kita menggebu-gebu. kan tidak, biar bagaimanapun bagusnya itu ilmu, kalau orang sudah lagi ngantuk, lagi capek, lagi menunggu setengah mati, pasti juga tidak akan bakalan terterima dengan baik itu ilmu, sahabat-sahabat. Nah, itu kan teknis saja. Nah, kesimpulannya kok bisa ngambek? Kan gitu, sahabat-sahabat. Nah, tetapi itu lagi-lagi adalah setiap orang akan berbeda cara pandangnya, setiap orang akan berbeda di dalam penyampaian sebuah pengetahuan. Saya sepakat bahwa pengetahuan itu berharga. Tetapi walaupun bagaimana berharganya pengetahuan, kalau kita tidak melihat yang namanya kondisi, tidak mengatur kondisi itu dengan baik, saya yakin juga pengetahuan itu akan sia-sia. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Silahkan sahabat-sahabat menilai sendiri, mengamati sendiri, sehingga menyimpulkan sendiri. Nah, silahkan sahabat-sahabat komen di video ini, sahabat-sahabat. Saya tunggu komennya ya. Terima kasih banyak. Ini sebuah support untuk kita semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.